Iya, selamat siang. Bapak Alex juga ini, apa namanya? Videonya Bapak Alex belum hidup. Kameranya belum hidup. Halo, halo, sudah. Kita bersabar sedikit Bapak ya, soalnya Bapak Simon masih sementara berusaha masuk. Bapak Simon sudah mulai masuk. Mas Em juga sudah ada. Suara tuh. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Bapak Simon punya ini. Sudah Bapak Simon punya speaker. Oi putri, oh, dia cantik matis. Ya Bapak. Sabar Bapak, saya lihat. Bapak Alex. Bapak Alex belum Bapak. Sudah kalau begitu Bapak. Ya. Ini tanda Iya bisa dengar. saya lagi sini nih. Saya sudah lihat dia punya analisis wacana kritis ini. Ya Bapak, sabar Bapak. Baik, sudah. Iya. Iya bisa dengar. Baik, sudah. Terima kasih. Saya kasih ujian Bapak sahabat saya telepon dulu karena Bapak Prof punya daftar pikir masih bermasalah. Itu yang tadi bermasalah. Iya. Alex punya video belum? Ini supaya dia kembali. Nah, seperti itu. Nanti biar ini Bapak omong kami bisa dengar. Pasti mau keluar lagi. Ini Bapak ini apa? Lihat sudah Bapak? Oh sudah. Tapi Bapak dengar kami pun suara Bapak? Tapi Bapak dengar kami pun suara kah? Oh belum. Ini Bapak ada laptop lain kah Bapak? Mungkin ada handphone yang bisa dipakai Bapak? Oh handphone. Ya Bapak? Handphone bisa Bapak, Bapak harus download ini aplikasi Google Meet. Iya, download Bapak.
Google Meet, nanti setelah masuk di Google Meet itu ada tulisan ask to join. Nanti Bapak klik itu saja. Setelah ini Bapak klik ini link yang dikasih oleh sana. Ya, Bapak. Halo Bapak, minta maaf kita bersabar sedikit karena Bapak Simon masih ganti perangkat. Bapak Simon punya perangkat masih bermasalah Bapak, jadi Bapak Simon ada ganti perangkat. Bapak klik yang warna merah ini, punya punya Pokoknya baterai kuat begini, kenapa aku selalu cas? Bapak Frans. Ya. Sudah. Ini tunggu sedikit Bapak, ini Bapak Prof masih ganti perangkat karena tadi pakai handphone itu susah. Baik. Simon masih ganti perangkat. Lebih baik aku ganti itu apa yang dibeli di atas ini 710. Bapak ini kan sama Bapak Frans. Wah, sudah sungguh-sungguh. Ya. Selamat siang. Kita masih menunggu pembimbing 1. Ini Padekan siap masuk kan? Yovin? Ya Bapak. Padekan sudah masuk kan? Oh, syukurlah kalau soalnya tadi informasi terakhirnya bahwa Bapak Dekan tidak bisa ikut. Oh, Bapak Melki sudah masuk. Padekan sudah masuk gitu. Masih kuat Kak Putri? Selamat berpuasa. Ya Bapak, makasih.
Tapi itu rawan, itu harus diutamakan. Kalau tidak berpikir prioritas, sudah mati. Kalau tidak berpikir prioritas, nah harus prioritas. Halo Bapak. Bapak Frans. Ya. Bapak Simon masih terus berusaha untuk bisa masuk. Saya barusan telepon beliau, dia masih berusaha untuk bisa masuk ke ini, Google Meeting-nya. Coba ini Nona tanya, kalau misalnya dia masih coba saya Bagaimana Bapak? kalau Prof masih bisa siap untuk presentasi dan Pak Alex bisa nguji karena pengujinya Pak Alex. Pak Alex itu penguji utama. Kalau Pak Alex sudah bisa masuk, coba Om dan Prof. Yovin. Halo? Oke Bapak, saya sudah telepon. Bapak Prof bilang boleh mulai saja dulu. Ya. Terima kasih. Bapak? Oh ya. Sehingga kita persilakan Pak Alex menguji. Iya Bapak. Ya, terima kasih. Baik. Halo. Kita mulai sudah. Selamat siang Pak Prof Simon. Sementara berusaha untuk masuk. Pak Alex sebagai penguji utama dan Pak Sam. Selamat siang semua. Izin bebas kami mengucapkan selamat berpuasa masuk bulan Anak Putri. Mudah-mudahan untuk bisa pertanggungjawabkan motivasinya pada siang ini. Kesempatan yang berikut beri kesempatan sepenuhnya kepada doa. Setelah itu langsung presentasi. Siang pada kelas mulai masuk. Ibu Yovin matikan mic dulu. Ibu Yovin matikan mic dulu. Ya. Selamat siang Pak Dekan. Terima kasih sudah mengikuti jalannya ujian yang kedua ini. Bukan pada yang kedua ini pembimbingnya Prof Simon dan pembimbing duanya Pak Simon Ridbani, di utama Pak Alex.
Pak Alex jawab. Mahasiswa yang akan diuji Putri Maro. Judul analisis wacana kritis rubrik keren dalam harian Timor Express. Tidak perlu berlama-lama, saya beri kesempatan sepenuhnya kepada anak Putri untuk menyampaikan hasil penelitiannya sekitar ya 5 sampai 8 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Judul skripsi saya, analisis wacana kritis rubrik keren dalam harian Timor Express. Rumusan masalah, bagaimanakah struktur teks wacana kritis dalam rubrik keren pada Timor Express edisi 12 Februari sampai dengan 16 Februari 2019. Tujuan penelitian mendeskripsikan struktur teks wacana kritis dalam rubrik keren pada harian Timor Express Februari sampai dengan 16 Februari 2019. Temuan yang saya temukan dalam penelitian ini, yang pertama, temanya itu bervariatif. Isi rubrik keren itu seputar kehidupan remaja. Tata letak grafisnya sangat menarik untuk dibaca. Penjelasannya terdapat campur kode dan juga penjelasannya sangat ringkas dan jelas. Pembahasan untuk struktur makro, tema yang diangkat dari setiap bukunya mengikuti perkembangan tren seperti persiapan mengikuti pesta Valentine Day, perayaan Valentine Day, maraknya game, gaya belajar atau waktu belajar. Untuk superstruktur ini terdapat ada dari pendahuluan, isi, kesimpulan. Jadi yang saya ambil contoh di sini pada tema persiapan cewek merayakan Valentine Day, terdapat bagian Q&A atau question and answer pelengkap dari bagian tersebut. Struktur mikro, ada semantik, itu latar, detail, latar itu terdapat dalam teks rubrik keren tersebut, detail dan maksud mungkin penjelasan dan anggapan juga seperti itu. Nominalisasi yang saya jelaskan di sini tentang angka-angka. Untuk sintaksis, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti. Untuk kalian pada setiap tema ini, kalimatnya kalimat deklaratif. Terus untuk koherensi, misalnya menggunakan kata atau dan juga tentang contoh untuk kepentingannya balik lagi bergantung acara dan lokasi berfungsi sebagai penggabungan. Kata ganti yang digunakan biasanya ialah kamu, contohnya kamu juga bisa berikan di bagian pipi atau di covernya. Kata ganti tersebut biasanya ditunjukkan oleh pembaca. Bagian ketiga, stilistik. Stilistik ini pembahasannya tentang campur kode. Saya ambil contoh tentang old fashioned yang artinya ketinggalan zaman. Keempat, retoris. Secara keseluruhan rubrik ini sangat menarik.
diperkirakan didukung dengan tata letak grafis yang disusun secara apik dan tepat sasaran. Adanya warna yang memungkinkan membaca. Untuk simpulan dan saran, simpulan dari segi struktur makro, temanya bervariatif, mengikuti tren di masyarakat, berstruktur, penjelasannya jelas dan mudah dipahami. Struktur mikro, grafisnya sangat menarik, juga leksikon terdapat campur kode Indonesia Inggris. Dan saran dari saya, mungkin ini dapat terus setiap harinya dan dapat mengurangi penggunaan jam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Putri Maro atas presentasinya. Waktu kami hitung 5 menit, 6 menit lebih, hampir 7 menit. Ya. Kesempatan yang berikut diberikan sepenuhnya. Waktu yang banyak akan diberikan kepada Pak Alex sebagai penguji utama. Setelah itu diberikan kepada Pak Sam, dan yang ketiga kepada Prof sebagai bagian akhir untuk langsung menyempurnakan ujian ini. Pada Pak Alex, silakan Pak Alex. Halo Pak Alex. Bisa dengar suara kami Pak Alex? Halo? Halo Pak Alex? Pak Alex? Halo? Pak Alex, silakan Pak Alex. Bukan ke penguji kok. Ya, silakan Pak Alex untuk menguji. Silakan kesempatan diberikan. Silakan Pak Alex. Halo? Halo Pak Alex? Pak Alex, halo? Halo Pak Alex? Bisa dengar suara kami Pak Alex? Halo, Pak Alex? Ibu Yovin bantu Pak Alex. Ya Bapak, baik. Iya, saya sendiri. Sudah. Ya, Halo, silakan. dengar suaranya saya? Ya, silakan menguji Putri, silakan. Iya. Silakan. Waktu diberikan, Saya sudah silakan kok. Pak. Silakan. Ya, Bapak. Halo. Saya sudah. Silakan. Saya sudah kok. Ya, Bapak, Saya Bapak Alex. Ya. Ya, baik. Saya sudah gimana? Ya, baik. Makan belum kok. Maro. Halo, Maro. Bapak. Ya, Bapak. Maro. Ya, saya dengar, Pak. Putri Maro. Halo, Ya, Putri Bapak. Maro. Silakan menguji Pak Alex. Iya, Bapak. Selamat berpuasa ya. Iya, Bapak, makasih. Selamat berpuasa, Pak Bilang. Iya, ya, saya dengar. Selamat berpuasa, Pak Bilang. Iya, iya. Terima kasih, Bapak. Ya. Maro. Iya, Pak. Halo, Maro. Iya, Bapak.
Coba kau lihat halaman 8 ya, halaman 8. Sudah lihat halaman 8. Itu ada diagram model analisis tema, analisis teori, ya. Itu ada teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Ya. Itu urutannya seperti apa? Urutan yang pertama itu teks. Yang pertama itu apa? Teks dulu. Teks, kognisi sosial, baru konteks sosial atau sebaliknya? Urutan pertama teks, yang kedua kognisi sosial, ketiga baru konteks sosial, Bapak. Ya, Bapak. Maro? Ya. Halo? Urutannya seperti apa? Yang pertama teks, yang kedua kognisi sosial, yang ketiga konteks sosial, Bapak. Yang pertama apa? Yang pertama teks. Yang pertama apa? Yang kedua, yang pertama dimensi teks, Bapak. Sosial. Yang ketiga baru. Iya. Jadi pertama teks. Yang Ya, pertama Bapak. teks. Iya, dimensi teks. Itu terus Yang gimana? kedua, Miliknya ada. Kognisi sosial. dimensi Yang teks. kedua kognisi sosial. Iya. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua kognisi sosial. Yang kedua? Yang kedua kognisi sosial, Bapak. Wah, ini Maro. Bukan, yang pertama itu dimensi Itu teks. yang pertama. Urutannya Ya. seperti itu. Ya. Konteks sosial ya yang pertama. Ya, Bapak. Yang pertama itu. Ya, yang ketiga. Yang ketiga sosial. Nah, Yang ketiga apa? Yang ketiga dimensi konteks sosial, Bapak. Seperti itu engkau bisa jelaskan bahwa kalau seperti Ya, Bapak. dimensi teks. Baru yang kedua? Kognisi. Bisa kau jelaskan kenapa engkau mengatakan teks itu yang pertama? Bisa dijelaskan kenapa teks yang pertama bukan konteks sosial? Ya, karena ini kan wacana atau Bapak, jadi dia menganalisis tentang Bisa teks kau duluan. jelaskan sama saya kenapa kau mengatakan dimensi teks itu yang ada lebih dari
dahulu, bukan konteks sosial. Iya, Bapak. Bapak. Kenapa dimensi teks itu yang pertama? Baik, ya. Karena Ya, dia kan silakan. wacana, jadi otomatis dia harus mengetahui dulu isi dari wacana tersebut. Setelah itu baru berlanjut ke kognisi sosial. Biasanya berdasarkan fakta yang ada di lingkungan sosial. Ya, Bapak. Gimana, Bapak? Jadi keren dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang adalah anak-anak muda ya, anak remaja ya. Ya, remaja. Teks ada karena ada konteks. Kemudian yang berikut, Maro, halaman 9, Maro. Ya. Halaman 9. Dengar saya ya? Ya, sudah. Ya. Mana sudah, mana global? Global. Global maksudnya apa, Bapak? Halo, Bapak. Bapak Alex. Saya lagi, makna global. Makna global itu artinya apa? Teks global. Makna global itu maksudnya apa? Oh iya, Bapak. Makna global maksudnya kayak makna menyeluruh dari teks tersebut, Bapak. Makna menyeluruh dari teks tersebut, Bapak. Halo, Bapak. Aduh, Maroy, ini aja ini. Makna global itu maksudnya makna keseluruhan dari teks tersebut, Bapak. Ya, kita lanjut. Ya?
dulu, halaman Halaman berapa, Bapak? sudah, Maro? Sudah lihat halaman 16. Sudah? Halo? Sudah, Bapak? Ya, sudah, saya buka. Ya, apa halaman 16? Halo, Bapak. Sudah di halaman 16 nih, Bapak. Sudah? Maro? Ya, ya. Ya, Bapak. Halaman 16. Ya, sudah. Jadi buka. Ya, halaman 16. Ya, sudah, Bapak. Pengumpulan data. Iya. Dan teknik pengumpulan Pengumpulan data. Itu teknik Ya. dokumentasi. Halo? Ya, ya. Itu teknik Bapak. dokumentasi. Bagaimana Anda mengumpulkan Ya. data dengan teknik dokumentasi? Biasa Pak, maksudnya itu dibuat clipping, Bapak, dicari. Kita terlibat langsung dengan orang, kita bercakap, tidak libat cakap, tapi libat baca tulis. Apa seperti itu yang harus digunakan? Kenapa Anda Maksudnya saya mencari rubrik tersebut, terus dalam pengumpulan data. Dokumentasi sih maksudnya saya seperti Intinya Bapak. dalam teknik pengumpulan data itu engkau dengan kalau bercakap itu dengan informan. Tapi kan kamu terlibat dengan dokumen, ya libat catat. Di apa? Ya? Iya. Maksudnya saya buat clipping begitu, Iya, Bapak. sumbernya koran, ya, sumbernya koran. Untuk Anda apa? Ya. Bagaimana Anda mengimplementasikan untuk memang bukan kau foto lalu kau dokumentasikan itu di albumnya, ya? Ya. Bisa dipahami yang saya maksudkan? Ya, Pak. Ya. Kenapa, Maro? Ya, Bapak.
Tapi Saya mengumpulkan apa yang saya maksudkan kalau sudah paham. ya Bapak. Maksudnya kan saya mengumpulkan rubrik tersebut, dokumentasi yang saya maksud sini itu mengumpulkan atau membuat briefing gitu Bapak. Halo Bapak Alex. Cukup sudah, Maro, cukup sudah. Ya Bapak. Ya Bapak Alex. Sudah lebih dari 5. Halo. Ya Bapak, saya dengar Pak. Halo. Ya Bapak. Ya Bapak. Halo. Ya Bapak. Iya, kalau sudah dengar, bisa engkau jelaskan ke saya. Teknik pengumpulan data itu benar dengan cara dokumentasi. Makanya tidak boleh pakai yang begini, ambil yang kecil-kecil begitu dia jauh. Kan cara untuk peroleh bagaimana engkau Ya, apalagi kalau video memperoleh data? Pasti engkau cari koran. Iya. Koran kemudian engkau garis bawah yang bukan berdasarkan apa yang kau tekstur makronya. Ya. Ya Bapak. Tahun. Ya. Pak Fran. Cukup. Putri Maro. Ya. Terima kasih. Pak Fran. Terima kasih Pak Alex sudah menguji anak Putri Maro. Putri masih siap kuat? Halo, sudah? Halo. Terima kasih banyak. Halo Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Putri. Pak Alex. Halo, Ya, terima Bapak. kasih. Ya. Putri. Ya, saya dengar Bapak. Ya. Ya, loh. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Frans. Tuhan berkati. Ya, Pak Alex nanti tolong matikan mic-nya. Terima kasih saya- Bapak. Mic-nya itu tolong matikan sehingga tidak mengganggu yang lain. Terima kasih Bapak Alex. Cukup dari Ya, Pak Alex, terima Saya, kasih. Tolong matikan mic-nya supaya penguji yang lain bisa masuk.
Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ya, Pak Alex sudah menguji Putri. Kesempatan yang berikut kami berikan kepada Ya, Pak Sep. baik. Silakan Pak Sep. ya, salam. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepro. Ya, ya. Pertama-tama Selamat selamat siang, siang Bapak Dekan selamat siang. Ya, baik. Bapak Kepro sekaligus sedang Saya menyelenggarakan acara ujian skripsi ini. Selamat siang Saudara Putri. Ya, selamat siang Bapak. Selamat berpuasa. Bapak Prof. Simon terima dan kasih, Bapak Bapak. Alex selamat siang juga. Ya, Saudara Putri. Ya, Bapak. Anda meneliti berapa teks? 4, Bapak. 4 4 teks. teks. Ya. Ya. Judulnya beda-beda. Ya, beda-beda. Judul beda-beda. Tema yang Berbeda. tema juga beda-beda, berbeda-beda. Ya. 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 Baik. Sebelum terlupakan, saya ingin menyampaikan bagian pertama tentang hal-hal yang mungkin sifatnya teknis. Nanti tolong Saudara Putri perhatikan baik-baik ya. Ya. Rumusan konsep kalau dapat dibuat lebih cermat karena Anda mengaitkan konsep itu dengan penerapannya. Artinya yang Anda gunakan dalam proses penelitian Saudara. Itu harus dibuat lebih cermat ya. Kemudian yang berikut, saya lihat ada penjelasan konsep pokok penelitian yang tidak didasarkan pada teori analisis wacana kritis. Tidak berarti itu salah, tapi sebaiknya diarahkan pada teori yang Anda gunakan. Itu akan lebih baik. Yang berikut, ya ini perlu diperhatikan banyak sekali kesalahan penulisan, kesalahan penulisan ya, dan juga kesalahan penggunaan ejaan. Yang berhubungan dengan teknik bagian terakhir itu yang berhubungan dengan sistem penomoran, ya, sistem penomoran. Ya, ada banyak yang tidak tahu ya kalau di teks yang lain. Kalau teks saya akan ada penggunaan angka room yang besar dan yang kecil dan lain-lain. Kemudian layoutnya itu tolong diperhatikan agar ukurannya sama seperti biasanya. Kita menggunakan format 4433 untuk margin dari tiap halaman itu. Ya. Itu bisa menjadi catatan Anda. Ya. Baik, yang berikut. Konteks sosial dari teks yang Anda teliti adalah? Konteks sosial. Sebenarnya konteks sosial itu gunakan Bapak. Konteks sosial dari teks keren ya, teks rubrik keren, ya, itu konteks sosialnya apa? Ke masyarakat sih Bapak, untuk lebih diutamakan ke remaja, untuk anak-anak, untuk para remaja. Ya. Ya, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa itu konteks sosialnya? Diperoleh dari? Tema, biasa itu tema dan
biasanya tema Bapak, temanya itu sangat merujuk seperti itu. Iya. Apakah dalam teks yang Anda teliti itu disebutkan secara eksplisit tentang konteks sosial? Bisa Anda tunjukkan? Seperti Ya, apa? Bapak. Ya Putri, seperti apa Ya. dalam teks itu disebutkan secara eksplisit tentang konteksnya yang di dalam teks seperti apa? Ya, sabar Bapak. Seperti Disebutkan secara eksplisit di dalam teks yang Anda teliti, ya, saya mau baca Bapak. yang itu merupakan dimensi konteks sosial. Ya, contohnya seperti kalimat ini, untuk pemilihan outfit Valentine, pilih warna-warna mudah seperti pink supaya tampilanmu lebih fresh dan terlihat youthful. Seperti Mu itu, itu Bapak. dimaksudkan kepada? Ya, Bapak? Mu Sebagai pembaca, ditujukan kepada pembaca. Pembaca itu siapa? Remaja, para remaja. Iya, remaja. Ya. Yang lain lagi? Mungkin Teks itu banyak konteks. Ya, silakan. Yang lain ya, lagi? Bapak. Yang lain lagi ada disebutkan nama orang atau pengganti-pengganti yang lain. Atau nama apa sih? Sabar ya, Bapak. Di dalam teks saja. Ada berapa teks? Ada 4 teks. Ya. 4. Ya, ada 4 teks. Contoh teks yang berikut. Kebiasaanku sejak kecil bangun pagi jam 3 untuk belajar. Seperti contoh di tema berikut. Kebiasaanku, di situ siapa? Ya, masih pembaca sih, Bapak. Pembaca itu siapa? Pembaca ini kan suatu yang umum. Konteks Ya, sosial keren itu kan bukan pembaca pada umumnya. Iya kan? Ya, maksudnya demikian. Ya. Ini apa? Analisis wacana kritis Anda tentang teks keren itu punya konteks sosial tersendiri. Jangan disebut pembaca secara umum. Ya. Iya. Jadi ku di situ siapa? Untuk remaja. Untuk remaja. Ya. Ya. Ya, baik. Ya beberapa tentang konteks sosial ya yang bisa kita temukan di dalam teks. Kerangka teori yang dikemukakan itu kita hanya bisa kemukakan melalui atau kita bisa jelaskan berdasarkan teks yang kita teliti. Nah, selain konteks sosial, terus kognisi sosial, ya, kognisi sosial itu seperti apa? Ya, dinyatakan secara eksplisit dalam teks yang Anda teliti itu seperti apa? Bisa diberikan contoh eksplisitnya, secara eksplisit atau yang tertulis di dalam itu. Dalam teks. Ya. Oke, Bapak. Sudah. Ya, silakan Putri bisa dikemukakan 1 atau 2 contoh.
Eh, contoh Seperti apa? buat Penggunaan kata apa? Kalimat apa? Ya. contohnya buat cewek-cewek Buat cewek-cewek, apa? Buat cewek-cewek, tahu, paham, mengerti, apa lagi? contohnya bu- buat cewek oh ini buat cewek-cewek yang pingin tampil lebih feminim Ya, pingin tampil lebih feminim. Ya, dan cantik Valentine Days. ya, ya, ya. Kira-kira cewek-cewek yang membaca rubrik keren di Timur Express itu memahami tentang tampil feminim, menurut Anda? Apakah cewek-cewek yang membaca rubrik keren itu memiliki pengetahuan pemahaman yang cukup baik tentang tampil feminim? Halo Putri. Ya Putri. Halo Saudara Putri, jadi ini maksud saya menekankan dalam pengembangan analisis wacana kritis Saudara, tentunya apa yang kita temukan di dalam mikroteks, apakah itu dalam konteks sintaksisnya, semantiknya, ataupun stilistiknya itu harus memberikan gambaran tentang konteks sosial dan kondisi sosial. Ya, Anda mendengarkan saya, Saudara Putri? Bapak Kepro, saya masih punya waktu. Bapak, Halo, saya minta Ustaz. maaf, ini Ya. Putri punya Putri punya apa namanya, untuk menyaring suara itu dia lagi kasih mute, makanya dia susah untuk berbicara. Saya masih menghubungi dia ulang. Oh gitu. Halo, Halo. halo, Putri. Halo, halo, Ibu Yovin. Ya Bapak, saya masih menghubungi ulang si Putri, Bapak. Ya. Halo Put, ini
Bapak Putri sudah bisa dengar, Bapak? Sudah bisa ini? Ya, silakan. Pak Sem, Sudah bisa teruskan dengar. Pak Sem. Sudah Oh dengar. ya, saya masih bisa melanjutkan ya Pak ya. Baik, terima Ya, kasih. silakan, Pak Sem. Halo Saudara Putri. Halo? Halo Putri? Halo Putri, Putri saya tidak mendengarkan suara Anda. Bapak minta maaf, sepertinya Putri masalah jaringan Bapak, jadi dia masih keluar untuk berusaha untuk masuk lagi Bapak ke ini, ke aplikasi. Silakan Putri. Ya, Bapak. Ya, silakan Pak Sem. Putri sudah bisa berkomunikasi. Halo Putri. Ya, ya. Ya, Bapak. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Putri, di bagian penjelasan Anda tentang maksud, ada terkandung maksud-maksud di dalam teks yang Anda teliti, ya. Ya. Ada satu pernyataan yang menurut saya kurang tepat ya, karena apakah maksud itu dinyatakan secara eksplisit? Maksud, detail, latar, anggapan, mungkin presupposition. Ya. Nah, Ya, maksud secara pernyataan Anda itu bahwa maksud itu dinyatakan secara sangat eksplisit. Apakah demikian? Iya. Menurut saya seperti itu, Bapak. Menurut saya seperti itu, Bapak. Ya. Apakah maksud itu tidak berada di luar dari pernyataan eksplisit dan makna yang ditangkap? Ketika kita membaca teks, kita menangkap makna, tapi bisa kita tangkap dengan maksud yang berbeda-beda. Ya, maksud itu berada di luar dari itu. Nah, itu kadang-kadang ada kesalahan dalam menangkap maksud dan butuh konfirmasi langsung. Sehingga saya agak mempertimbangkan pernyataan Anda tentang maksud itu dinyatakan secara eksplisit. Ya. Ya. Mungkin Anda punya pertimbangan tersendiri, tapi saya minta ini dipertimbangkan. Karena maksud itu tidak eksplisit. Ya. Maksud itu tidak eksplisit. Orang bisa mempunyai tafsiran berbeda-beda terhadap maksud. Ya. Ada orang menggunakan kata-kata tertentu yang dinilai orang itu kata yang tidak layak disebutkan kepadanya. Padahal pemakai tidak bermaksud seperti yang dia tangkap, yang dia pahami atau yang dia interpretasikan. Ya, ini saya ingatkan Anda berhubungan dengan usaha Anda untuk mengungkapkan maksud-maksud yang terkandung di balik dari itu. Sebenarnya dari situ saya ingin mengorek banyak hal.
ingin meminta pertanggungjawaban Anda tentang banyak hal, dari maksud-maksud dari setiap pernyataan yang ada di rubrik itu. Iya. Ya, gitu. Hanya saja ketika saya membaca tulisan Anda mengatakan maksud itu dinyatakan secara eksplisit. Nah, di situ saya merasa bahwa ini perlu disesuaikan lebih awal lagi. Ya, baru kita masuk ke dalam pembahasan terhadap maksud atau intensi dari pernyataan-pernyataan eksplisit di dalam teks. Gitu. Iya, Bapak. Itu maksud saya. Jadi itu tolong diperhatikan. Ya. Baik, kita bagian sintaks ya. Sintaks. Anda kemukakan dari segi sintaks itu di dalam kajian analisis wacana kritis ini Anda ambil bentuk, koherensi, dan diksi. Ya, secara garis besar itulah keberadaan sintaksis di dalam teks berdasarkan analisis wacana. Ya, dari segi analisis wacana. Teks 1, 2, 3, 4. Untuk komponen, Anda coba berikan gambaran satu teks saja, komponen-komponen pembentuk dari teks itu. Ya. Salah satu teks. Satu teks satu kalimat, Bapak. Satu teks saja, komponen-komponen pembentuknya atau komponen-komponen sintaksnya. Ya. Satu teks saja. Contoh untuk bentuk kalimat. Ya, saya meminta saudara mengemukakan bagian-bagian dari teks itu. Dan mungkin Putri bisa mengerangkakan, karena saya lihat teks itu kan tidak disajikan seperti teks yang lain. Teks itu punya tampilan fisik yang berbeda. Ya, benar ya? Ya. Bagaimana Putri bisa mengerangkakan itu teks ke dalam suatu sintaks atau hubungan komponen-komponen dari teks itu? Saya dari satu teks itu, bagaimana saya bisa menerangkan kalau adanya hubungan sintak itu. Saya pertama saya membaca keseluruhannya. Ya, setelah Anda membaca, Anda mendapatkan gambaran struktur seperti apa dari teks itu. Satu teks saja. Bagian pertamanya apa, bagian kedua apa, bagian ketiga apa. Secara umum itu mungkin 3 bagian. Ya. Bagian pertama tentang apa, bagian kedua katakan mungkin semacam pendahuluan, isi, penutup. Nah, apakah dalam teks rubrik keren itu Anda bisa mengerangkakan strukturnya seperti itu? Ya, setelah saya membaca, saya melihat, oh ya, ini teks ini mungkin atau kalimat seperti ini yang dia termasuk atau tergolong dari jenis macam-macam dari analis wacana kritis. Ya. Mungkin seperti itu. Dari komponen-komponen, bagian-bagian unsur dari sebuah teks itu tidak mungkin akan terbangun suatu struktur yang baik tanpa koherensi. Mungkin Putri bisa menunjukkan saja beberapa ciri koherensi dari teks Anda. Ambil dari salah satu. Apakah itu repetisi, apakah itu konjungsi, atau apakah itu deiksis. Ya. Koherensi yang saya ambil atau saya ketemui yang ada dalam teks adalah Anda kemukakan. Yang saya temukan itu
biasanya konjungsi, Bapak. Konjungsi apa saja? Salah satu teks itu konjungsi apa saja? Konjungsinya itu ada dan, atau, dan ada dan atau padahal. Ya, padahal sebenarnya dalam teks-teks seperti itu kan bukan teks analisis itu. Ya, kalau dalam teks-teks seperti itu tidak biasa menggunakan konjungsi, tidak banyak. Ya, itu kan bukan teks analisis. Ya. Nah, yang lain, ciri kohesi yang lain yang membentuk koherensi dari teks itu. Ya, itu saya minta saudara Putri memperhatikan itu ya. Karena teks itu bukan teks analisis. Kalau teks analisis mungkin menggunakan ya model semacam verba kopulatif seperti adalah, merupakan, terdiri atas dan sebagainya. Juga dengan menggunakan konjungsi penggabungan atau pertentangan. Sedangkan teks-teks seperti teks kret, teks yang Anda teliti itu tidak menggunakan ciri-ciri koherensi seperti itu. Dia menggunakan ciri-ciri koherensi yang lain. Mungkin persamaan kata, ya, atau pengulangan dengan sinonimi, ya, sinonim, ya, gitu. Itu tolong diperhatikan. Ya. Ya. Pak Kepra, waktu saya sudah banyak ya, cukup sudah. Silakan. Silakan. Pak Dekan sudah muncul. Pak Dekan ada ikut. Selamat siang, Bapak Dekan. Ya. Silakan Pak Sen. Oh ya, terima kasih masih ada waktu buat saya. Jadi saya melihat tulisan saudara ini, Putri. Ya. Ya, kita fokusnya pada mikroteks, ya, karena kita tidak lari keluar dari mikroteks. Iya. Ya, itu mikroteks. Bahwa ada secara teori itu yang apa yang Anda gunakan itu ada superteksnya, ada makroteks, tapi mau sampai naik ke yang lebih luas lagi, lebih abstrak lagi. Ya, toh itu kan ada di dalam teks, ya, itu di dalam teks, ya. Nah, terutama mikro. Sebab kalau kita berbicara tentang suatu teks, di luar dari mikro teks itu sendiri, saya pikir kita mengarang-arang. Ya. Iya. Pandang saya. Jadi Anda lebih fokus membahas kalimat per komponen per komponen, bagian per bagian, kalimat per kalimat, dan sampai ke dalam bagian-bagian kalimat atau unsur terkecil dari mikroteks untuk bisa menjelaskan. Dan penjelasannya itu dia keluar, dia bersifat keluar sampai pada konteks sosial, sehingga jelas keberadaan teks itu dan fungsi sosial. Ya. Iya. Gitu. Ya, yang berikut, apakah menurut saudara teks ini menjalankan teks yang Anda teliti itu cukup baik menjalankan fungsi sosialnya? Iya, Bapak. Menurut saya seperti itu, Bapak. Ya, seperti apalah, jangan enak-enakan jawab begitu. Coba jelaskan, deskripsikan yang Anda mengatakan bahwa itu baik, itu seperti apa? Seperti ini saya ambil contoh yang dari tema waktu belajar. Itu dia ada penjelasan tentang waktu belajar pagi hari, malam hari. Halo Bapak. Ya, silakan, saya mendengarkan saudara. Itu yang contohnya. Mungkin ada teks yang lain. Ya. Apa? Jadi saya bisa mengatakan bahwa Anda melihat fungsi sosial teks itu memberi motivasi. Selain itu apa? Selain itu ya memberi. Apakah anak-anak itu mendapatkan kesempatan untuk
mengekspresikan diri semangatnya sebagai remaja, ya. Apakah ada yang lain? Anda bisa kemukakan fungsinya? Fungsi yang saya ambil itu pertama mungkin bisa sebagai tips atau bisa digunakan di kemudian hari. Ya. Terus sebagai contoh juga bisa. Ya, ya, teladan gitu. Ya, Ya. seperti itu Bapak. Ya, ini mungkin yang terakhir. Sampai sejauh mana teks-teks itu mempengaruhi konsep remaja dari jangkauan Timor Express? Jangkauan. Sampai sejauh mana pengaruh dari teks itu, teks-teks yang Anda teliti itu terhadap konsep remaja? Katakanlah kalau jangkauan Timor Express, maksud saya ya mungkin seluruh NTT, atau mungkin itu berarti di luar dari batas pengamatan saudara. Katakan saja misalnya sekitar Kupang. Iya. Apakah remaja itu terpengaruh dengan apa yang Anda katakan bahwa teks itu memang menjalankan fungsi sosialnya dengan baik? Pengaruh nyatanya terhadap perilaku remaja, katakanlah dalam pengamatan sekitar Kota Kupang atau sekitar lingkungan kehidupan sosial saudara. Ya. Apakah itu bisa? Bisa Bapak. Kalau menurut pengamatan, ya memang sih Bapak, yang kalau tema yang pertama kan ada yang tentang make up atau kayak merek make up begitu tuh Bapak. Jadi itu mungkin sangat terasa sekali di lingkungan sekarang, lingkungan anak-anak remaja, anak SMA, anak. Ya, tapi Anda tidak melihatnya itu sebagai media promosi, ya, bukan media iklan, kan? Iya. Ya, dalam hal ini apa yang ingin Anda katakan tidak berhubungan dengan iklan lipstik atau perangkat make up lain, kan tidak seperti itu, kan? Ya. Iya. Ya. Ya, Saudara Putri. Iya, Bapak. Saya kira dari saya cukup dulu, Bapak Kepro. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih, Sudah Bapak. anak Putri siap untuk ini bagian terakhir, ini klimaks dari proses pengujian. Kesempatan kami berikan kepada Prof. Ibu Yovin, tolong hadirkan Prof. Ini ada Pak Dekan. Ini saya dan Pak Dekan ini, Pak Dekan, bukan hanya Pak Dekan, saya sendiri juga mengikuti mereka punya ujian, saya sendiri tidak mengerti. Jadi mereka bicara tentang orang punya isi hati dan otak yang ditulis dalam teks, yang mana saya sendiri tidak mengerti. Pak Dekan barangkali sedikit mengerti, saya tidak mengerti apa-apa, jadi saya jaga saja mereka omong. Iya. Jadi kita tunggu. Itu maksudnya apa Pak? Ya, dialog lagi. Pakai perintah karena Prof akan menguji sambil memberikan saran, di situ barangkali baru saran pada dapat memahami secara benar bagaimana materi ini yang sebenarnya. Silakan Ibu Yovin, silakan menghadirkan Prof supaya dapat menguji Putri. Halo Prof. Prof Simon. Ya, Prof Simon, selamat siang. Prof Simon punya mic belum aktif ini.
Halo? Halo, Prof? Halo, Prof. Simon, selamat siang. Ya. Ibu Yovin, tolong hadirkan Prof dan aktifkan mic-nya. Ibu Yovin juga sudah hilang. Ibu Yovin? Halo, Ibu Yovin? Video aku udah keluar, Bapak. Prof. Simon, selamat siang, Prof. Simon. Halo? Mana Yovin? Halo Bapak. Ya. Mana tolong hadirkan Prof. Ada hambatan sedikit itu, Prof. Tadi sempat hadir, tapi mic-nya tidak aktif. Iya Bapak. Prof sementara berusaha untuk masuk lagi. Iya, 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 iya. Ya. Selamat siang, Prof. Prof Simon punya ini mikrofon masih dikunci Bapak. Harusnya dari Prof Simon untuk aktifkan mikrofonnya. Iya, benar, benar. Tanda tangan proposal. Selamat siang. Itu mikrofon itu belum diaktifkan itu.
Prof punya mikrofon belum diaktifkan, Prof. Coba Prof ini klik yang warna merah itu diaktifkan sampai dia warna putih seperti tadi yang saya jelaskan lewat WA. Bu Yofi, Iya, Bapak. Perangkatnya. Iya, sepertinya perangkat, Bapak. Karena dari tadi bermasalahnya di mikrofon. Bapak mungkin untuk menang waktu kasih kesempatan dulu untuk Bapak Dekan Ya, bicara Dekan. sedikit, Bapak. Ya. Benar. Ya, Pak Dekan selamat siang, selamat sore. Pak Dekan punya mic belum? Sudah. Terima kasih banyak Pak Dekan. Ya, sementara kita menunggu Prof. Simon perangkatnya. Pak Dekan barangkali memberikan semacam stimulus atau bagaimana terhadap proses ini, sehingga proses ini tidak dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa, tapi hal yang biasa kita sudah terapkan ini. Silakan Pak Dekan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kaprodi. Selamat siang buat Pak Kaprodi, teman-teman dosen penguji. Tadi saya ikuti Pak Dr. Alex dan juga Pak Dr. Sima Nitbani. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Kakak Yofi. Dan tadi saya ikuti ujian ini dari awal. Dari awal tadi saya ikuti. Saya juga coba lihat di layar juga Prof. Simon juga belum ada. Oleh karena itu terima kasih Pak Kaprodi kasih kesempatan. Yang pertama adalah saya ucapkan selamat kepada Pak Kaprodi dan teman-teman semua yang mulai hari ini dalam tanda petik ada keberanian untuk kita mencoba sesuatu yang baru. Dalam hal ini kegiatan akademik, walaupun dia lewat dunia maya, tetapi ada kebanggaan tersendiri karena ada satu nilai lain dari COVID-19. Kalau saya bayangkan kalau tidak ada COVID maka kita tidak mungkin ujian online seperti ini. Benar, makanya COVID harus diperpanjang. Tapi kita tidak usah berdoa supaya COVID jangan diperpanjang, jangan berlama-lama. Ya. Hal yang kedua, juga sekali lagi profesiat kepada teman-teman dosen semua, termasuk juga Pak Kaprodi dan juga mahasiswa Nona Putri dan kawan-kawannya, yang mana berusaha juga untuk bisa masuk dalam sistem ujian online. Ini kita ujian di ruangan yang namanya ruang online. Oleh karena itu memang dari aspek sosial kita harus sama-sama memaklumi kondisi ini. Hal-hal yang ketiga adalah walaupun kita ujian skripsi secara online, tetapi saya bersyukur, saya bangga karena teman-teman dosen dan Pak Kaprodi dan mahasiswa tetap mengontrol kualitasnya. Sehingga saya tadi membayangkan ujian dari awal, tadi orang pertama, sekarang orang kedua ini, saya tidak pernah berpikir bahwa ini online, padahal ini sesungguhnya ujian langsung ini offline ini. Karena saya bayangkan teman-teman dosen ini luar biasa mengujinya. Sekali lagi saya juga pribadi belajar karena ternyata bagus ujiannya. Lalu hal yang poin ketiga adalah saya khususkan buat teman-teman mahasiswa, yaitu adalah dengan kerelaan mereka dan keberanian mereka untuk mereka bisa menerima
tawaran dari Pak Kaprodi dan dosen-dosen pembimbing untuk dalam tanda petik menyerahkan diri untuk masuk dalam ruang ujian online. Ini teman-teman mahasiswa tidak pernah membayangkan bahwa dalam proses kuliah dia di Undana, dia akan diperhadapkan dalam ujian skripsinya dengan sistem online begitu. Tapi ini adalah sebuah fase yang memang wajib hukumnya mereka harus ikuti. Oleh karena itu, saya pribadi, sekali lagi, dan juga dekan, saya memberi apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang memberanikan diri untuk ujian secara online. Selamat siang, selamat datang Prof. Simon. Ya, selamat datang. Terima kasih Prof. Mohon izin karena saya diberi kesempatan oleh Pak Kepro untuk saya menyampaikan sejumlah informasi. Iya, sangat baik, mohon izin Pak Prof. Saya lanjutkan sedikit lagi supaya ujian bisa dilanjutkan. Ya, lalu yang berikutnya lagi adalah juga saya harus menyampaikan terima kasih saya dan rasa hormat saya kepada teman-teman dosen. Sekali lagi, Pak Kaprodi dan teman-teman dosen termasuk Prof. Simon yang sudah masuk di ruang online, bahwa kita juga tidak pernah membayangkan bahwa kita akan memasuki ruangan seperti ini. Tetapi sekali lagi bahwa ini bagian dari proses kita belajar bersama, dan juga ternyata dalam dunia pendidikan kita diajak untuk masuk pada dunia maya, tetapi sekali lagi kualitas kita tetap berusaha untuk kita jaga. Dan oleh karena itu, menurut informasi dari Pak Kaprodi, nanti tiap hari ada ujian online. Sekali lagi, kami tetap berharap sekaligus berdoa supaya ujian online tiap hari ke depan tetap lancar. Kita doakan supaya lancar, dan juga adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa tetap siap. Sekali lagi terima kasih, karena saya juga belajar, karena yang diuji hari ini juga sedikit bagian dari pengetahuan saya selama ini tentang bagian sedikit dari teks dan budaya dan seterusnya, dan saya coba juga menikmati ujian hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kepro, terima kasih Prof, terima kasih Pak Rem, terima kasih Pak Alex. Nona Putri, selamat lanjutkan ujian ya. Saya tahu tadi dan saya percaya Nona Putri, ujian hari ini pasti tidak sia-sia buat Nona Putri dan sementara menjalani puasa. Sekali lagi selamat siang dan selamat melanjutkan ujian. Terima kasih Pak Kepro, terima kasih Prof, Pak Ridwan, Pak Syed, terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak Dekan. Ya. Kami mengundang Putri masuk lagi, Putri, untuk segera diuji oleh penguji juga sebagai pembimbing utama. Silakan Putri. Kami mengundang Putri masuk lagi, Putri. Putri masih keluar. Bapak bersabar sedikit karena Putri punya jaringan masih bermasalah. Ini lama-lama saya undang semua tinggal di Oebobo. Sudah Bapak, sudah. Putri sudah masuk. Ya Bapak. Selamat siang Putri, selamat siang Prof. Silakan diberi kesempatan sepenuhnya kepada Prof untuk menguji, berdialog, memberikan saran, usul sampai tuntas sehingga skripsi itu menghasilkan sebuah artikel yang berharga sehingga kita bisa menaikkan mutu jurnal mahasiswa kita. Silakan Prof. Ya Bapak. Iya, tapi suara pasir Bapak. Iya, tidak terlalu jelas. Kamu suara berpasir ke Bapak. Suara berpasir. Ya, halo Bapak. Suara tidak jelas Bapak. Tidak jelas ya? Ya, tidak jelas.
Ya, ya. Jelas? Belum, Bapak, belum jelas. Belum jelas? Belum. Ya. Ya, Putri. Bisa? Ya, bisa, Pak. Bisa? Bisa? Ya, sudah mulai agak terang. Ya, Bapak. Sudah bisa? Ya, ya. Sudah bisa, Bapak. Bisa ya? Ya. Lumayan, Bapak. Selamat sore, ini sudah sore. Data saya sekitar banyak. Sore. Sore, Pak Ketro, sampaikan semua yang ada di ruang. Putri? Putri? Ya. Bisa dengar jelas ini? Ya, Bapak. Dengar jelas? Ya, jelas. Iya, maksud saya harus jelas. Jangan sampai tidak jelas, Anda bilang jelas. Nanti saya bicara Anda tidak dengar. Ya. Ini agak kurang sih, Bapak. Ya. Kalau suara kayak di dalam sekali tuh. Jauh sekali ya? Ya, jauh. Sudah bisa, Putri? Iya. Bisa? Belum, ya. Ya, Lumayan, sudah Pak. mulai bisa ya. Oke. Putri, Ya, Bapak. selamat berpuasa dulu. Saya tadi sudah mengikuti penguji 1 dan penguji 2. Saya cuma ingatkan beberapa hal ya, Putri ya. Anda ujian dalam situasi yang luar biasa. Dua hal yang membuat saya juga mengapresiasi proses ini. Pertama, Anda sedang berpuasa ya. Ya, Bapak. Yang kedua, situasi COVID ini ya. Jadi karena situasinya luar biasa, Anda juga harus memperbaikinya dengan upaya luar biasa. Supaya hasilnya juga luar biasa ya, Putri. Ya. Oke. Saya meluruskan dulu satu hal tadi sebelum saya lupa. Apa yang disampaikan oleh Pak Sen itu mengenai maksud ya. Maksud itu tersirat ya. Putri harus mengubahnya di deskripsi itu harus diubah. Tidak boleh tidak. Itu salah ya. Nah, itu salah. Maksud itu sesuatu yang tersirat. Tidak boleh yang eksplisit, itu tidak. Sama sekali tidak. Itu konsep yang salah. Ya, makasih Bapak. Karena itulah perbedaan antara semantik dan wacana. Anda studi wacana itu studi maksud. Bukan studi makna. Kalau makna, kalau kita belajar di semantik, itu pertanyaannya what is the meaning of? Gitu. Itu tahu ya, what is the meaning of? Tapi kalau kita studi wacana itu dia bertanya what do you mean? Apa yang maksudnya? Maka satu makna maksudnya akan berbeda-beda di yang berbeda. Itu maksudnya. Nanti diubah ya, Putri. Iya. Ya, Bapak. Yang kedua, Anda juga mengubah konsep dokumentasi. Dokumentasi itu proses membuat dokumen. Ingat baik-baik. Ingat apa yang saya bilang. Proses membuat dokumen. Tapi kalau metode pengumpulan data, itu sesungguhnya Anda punya penelitian itu mengumpulkan dokumen-dokumen. Ya kan? Kumpulnya itu kumpulkan dokumen. Yeah.
Penelitian ini sifatnya ex post facto. Datanya sudah ada, ya, datanya sudah tersedia. Anda tinggal ambil saja, gitu. Data pustaka yang Anda gunakan ini, ya. Nah, itu pelurusan yang kedua. Yang ketiga, ya, apa yang dimaksudkan oleh Pak Alex, ya, Anda ingat baik-baik. Kita dulu berdiskusi, mungkin Pak Sam juga tahu atau tidak tahu soal isi utama dari skripsi ini. Sebagai pembimbing tentu tahu juga. Yang begini, teks itu ada dua dimensi. Dimensi produksi, ya, dan dimensi perseptif, pemahaman. Kalau dimensi produksi, maka kita bergerak dari konteks sosial, kognisi sosial, baru kita membuat teks. Itu kalau produksi. Anda sedang tidak memproduksi teks. Nah, Anda sedang berupaya untuk menelaah dan memahami teks. Maka bertolaknya dari teks itu sendiri. Teks dulu. Makanya mengapa teks itu menjadi nomor satu. Paham? Ya. Paham ya? Nah, Ya, Bapak. teks itu menjadi nomor satu dan waktu itu karena konteks sosial dan kognisi sosial, ingat baik-baik, kalau bicara kognisi sosial dan konteks sosial, maka Anda harus mewawancarai wartawannya, penulisnya, wawancarai juga para remaja yang menjadi sasaran tulisan itu misalnya, lalu Anda akan menggambarkan secara komprehensif teks kaitannya dengan kognisi sosial dan konteks sosial. Tapi karena waktunya terbatas hanya sebuah skripsi, maka kalau saya menyarankan Anda hanya meneliti teks. Ya, ya. Nah, Ya, betul sekali. Tidak menyinggung soal kognisi sosial penulisnya dan juga tidak menyinggung konteks sosial yang meliputi penulis pada saat menulis rubrik keren. Gitu. Paham ya? Ya, betul. Ya. Nah, kalau sudah paham ya, Anda mesti menjawabnya begitu. Karena itu yang kita sepakat itu. Sebenarnya juga tidak lengkap karena analisis wacana itu harus konteks penting, tetapi karena dibatasi lalu kemudian dari menonjolkan pada bagaimana teks strukturnya itu ditampilkan mana-mana di dalam teks itu secara langsung, maka kita mengabaikan misi sosial dan konteks sosial. Bahwa dalam analisis itu kemudian ada singgung mengenai konteks sosial yang secara lebih sempit, itu biasa. Karena apapun alasannya, namanya analisis teks, itu konteks harus ada di dalam. Tapi tidak menyentuh secara teoritis yang tadi disampaikan, teorinya mana, ya, tidak disinggung, tidak analisis. Datanya pun tidak ada. Yang tidak mewawancarai sasaran dari tulisan itu, para remaja misalnya, juga tidak mewawancarai penulisnya, tulisannya, tidak mewawancarai pemretnya Timex untuk bertanya, ini kenapa rubrik keren muncul, kan begitu. Itu konteks yang secara umum meliputi lahirnya keren di dalam tulis. Oke. Kita paham ya, Putri? Halo? Ya, Bapak. Bisa dengar dengan baik ya? Ya, Bapak. Oke. Sekarang tentang sintaksis. Ya, saya dengar, Bapak. Tentang sintaksis. Saya dengar. Tentang sintaksis yang disampaikan oleh Pak Sam ya. Anda tidak cukup banyak. Nah, ini termasuk bagian saya juga untuk memberikan masukan kepada Putri nanti. Bisa dilengkapi soal bentuk dan jenis kalimat yang ada di dalam teks. Karena saya waktu itu mengingatkan Anda untuk jangan lupa bahwa semua konstruksi kalimat itu bermakna. Ya, mengapa orang memilih misalnya kalimat retoris?
mengapa penulis memilih kalimat lebih cenderung insersi, ya kan? Atau pola kanonik. Nah, itu semua. Karena itu nanti semua kalimat itu Anda buat daftar. Anda daftarkan list ya, daftar. Daftar kalimat 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa ratus kalimat dari keren itu, dari 4 rubrik itu, ya kan? Kemudian Anda mulai, oh, ini kalimat tanya, ini kalimat berita, ini kalimat perintah, ini kalimat nominal, ini kalimat verbal. Di list, lalu kemudian Anda mulai menonjolnya apa di situ, ya kan? Ya. Kalimat apa, jenis mana, bentuk mana yang sama sekali tidak muncul. Kalau bentuk apa itu tidak muncul, mungkin karena ya, sifat dari rubrik itu atau kebiasaan penulisnya itu kan akan muncul di situ sintaksisnya. Tapi tidak koherensi ini kan bukan soal relasi atau rangkaian antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, ya begitu. Kemudian yang berikut itu tentang simpulannya, Putri. Simpulan itu kalau bisa lebih dielaborasi ya. Tidak sekedar Anda menulis struktur makro, temanya disajikan sangat bervariatif. Yang mana variatif? Ya, harus diperjelas. Ya. Kalau Anda bilang orang itu baik, dia harus didukung oleh faktor-faktor yang menunjukkan baik. Anda mengatakan bahwa sesuatu itu bersih, jangan Anda kemudian mengatakan bahwa ada kotoran anjing yang lengket di badannya atau di bagian tertentu, itu kan bukan bersih lagi, itu namanya kotor. Jadi kalau Anda bilang disajikan dengan sangat bervariatif, contohnya apa? Ya. Menjelaskannya, mengelaborasinya dengan baik, ya. Begitu. Kemudian yang terakhir ya, Putri, saya tidak bertanya kepada Anda, karena saya hanya berharap masukan dari Pak Alex dan masukan dari Pak Sen ya, bisa diperhatikan untuk Anda melakukan perbaikan secepatnya, ya, supaya bisa cepat selesai. Ya. Nah, ini yang terakhir yang perlu dilakukan, teknisnya. Ya. Anda masih ingat tuh kalau saya paling tidak suka calon sarjana bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia acak. Masih ingat tuh? Ya, Putri. Nah, iya, Pak. Karena itu Anda masih ingat Bapak. Teknis seperti ya, Bapak. Ya. Teknis-teknisnya banyak yang terbaik ya. Begitu. Oke, saya beri kesempatan kepada Anda untuk berkomentar. Karena tidak ada pertanyaan mengenai beberapa catatan tadi saya untuk Anda dari pertanyaan Pak Alex dan Pak Sen. Silakan Putri. Ya, Putri. Ya, Bapak. Halo? Mau menanggapi, silakan. Ya. Anda dengar tidak apa yang saya bicarakan? Iya dari tadi jangan sampai yang saya bicarakan juga Anda tidak dengar. Ya? Tidak, Pak. Ya, dengar silakan Anda memberikan tanggapan apa yang saya sampaikan. Dengar. Tidak, operator Pak pas. Ya, Pak Kepro, saya kira dari saya cukup sebagai penguji, terutama sebagai pembimbing satu, dan cukup memahami apa yang sudah dibuat, kemudian masukan dari penguji satu,
dan masukan dari Komisi 2 sekaligus Komisi 2 akan diperhatikan dan diperbaiki. Terima kasih Pak Prof. Putri, selamat ya. Terima kasih, saya kembalikan Pak Prof. Saya kembalikan. Baik. Ya, Terima makasih kasih. Bapak. Selamat sore, Prof. Selamat Terima siang. kasih Terima kasih Bapak. atas masukan-masukan yang cukup bermakna, Terima kasih. bukan hanya untuk Putri, tetapi sepertinya kami menjadi sangat mengerti dengan penelitian-penelitian yang modelnya seperti begini. Terima kasih, kami sangat mengharapkan Putri bekerja lebih tambah lagi satu bagian lagi untuk menghasilkan sebuah artikel yang bagus, sehingga orang bisa mengerti penelitian ini, sehingga jangan sampai nanti ada mahasiswa yang membaca penelitiannya Putri, akhirnya mereka tidak senang meneliti hal-hal seperti ini, ternyata hal ini sangat menarik untuk diteliti pada bidang ini. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dekan yang sejak ujian pertama sampai dengan ujian yang kedua ini masih sempat bersama dengan kita. Kami juga sudah memohon memberikan motivasi. Kami berharap supaya sampai dengan hari Rabu ujian ini masih berlangsung, setiap hari kami buka 2 orang. Ya, terima kasih semuanya. Sementara kami menunggu nilai dari teman-teman penguji supaya kami segera rekap, sehingga kami bisa kirim ke operator untuk disambungkan. Baik. Kami sangat berharap supaya mahasiswa setelah ujian berlangsung. Selamat sore Pak Dekan, selamat sore. Terima kasih, sukses. Pak Alex, selamat sore. Ya, terima kasih. Ibu Yosin yang sudah dari tadi takut COVID. Selamat sore semua. Ya, selamat sore. Pak Dekan, selamat sore. Pak Sentrales. terima kasih. Ya. Selamat sore Bapak semua. Bapak, saya sedikit Bapak. Harus sehat, harus Terima sehat. kasih Bapak. Semua, harus sehat. Putri harus sehat, selamat berpuasa, harus sehat. Ya, makasih Bapak. Ya, kami segera keluar. Ya. Halo Bapak. Ya. Ya Bapak, ini apa namanya? Bapak ada ini emailnya Bapak Semnit Bani, Bapak Prof Simon dengan Bapak ini kok Alex kok Bapak, biar saya kirim form penilaian. Oh ya, saya kirim sekarang. Oke Bapak. Ya, nanti. Bapak, apa lagi yang kita harus evaluasi hari ini? Tolong sampaikan mahasiswa supaya siapnya lebih bagus dan tidak usah grogi. Ternyata ujian ini juga sama dengan ujian di kelas ya. Jadi tidak perlu merasa luar biasa.